Pemirsa Bincang Sehati, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Merupakan penyakit yang mudah menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini biasanya menggigit di waktu pagi dan sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue, kemudian hinggap ke orang lain. Gejala umumnya timbul 4 hingga 7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Jumlah kasus demam berdarah dengue di Indonesia mengalami lonjakan drastis pada awal tahun 2020. Bahkan wabah DBD ini sudah memiliki status kejadian luar biasa di Kabupaten Sika, wilayah Nusa Tenggara Timur. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus DBD di Indonesia sudah menembus angka sebanyak 104 orang meninggal dunia dan sejak awal tahun ini tercatat 17.820 kasus DBD terjadi di seluruh Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kembali saya Andari Agustin menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program talk show yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di tengah maraknya perbincangan mengenai COVID-19 di Indonesia saat ini, tahukah Anda kalau berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus penyakit demam berdarah cukup tinggi. Pertanggal 11 Maret 2020, jumlah kasusnya mencapai 17.820 kasus. Sebagai negara tropis, Indonesia rentan terhadap penyakit ini. Apalagi saat ini cuaca tak menentu ya pemirsa. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit ini? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di Bincang Sehati kali ini, yaitu waspada wabah DBD. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincang-sehati.itv. Sekarang mari kita langsung berbincang dengan Dr. Santoso Kurniawan, dokter umum dari SECI International Medical Association. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik. Dokter, terima kasih ya sudah bergabung di Bincang Sehati. Dokter, ini kita membahas tentang demam berdarah dengue. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan demam berdarah dengue ini, dokter? Dan apa saja gejala-gejalanya? Demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus dengue dengan penularan melalui nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue ini, demam dengue biasanya dimulai dengan adanya demam, seperti judulnya, demam berdarah, demam dan ada berdarah. Okay. Nah, demamnya biasanya tinggi karena virus, demamnya tinggi, dan kemudian ada ditandai dengan bintik-bintik merah sebagai bentuk perdarahan. Oke, apakah selalu ada bintik-bintik merah seseorang yang terkena Saat DBD ini tidak semua pasien demam berdarah disertai dengan bintik-bintik merah. Oke, lalu ada berapa macam nih jenis DBD? Saat ini yang kita tahu ada 4, yaitu demam berdarah yang ringan, biasanya hanya seperti demam biasa, disertai dengan batuk pilek. Nah, yang kedua ada demam berdarah yang klasik, itu ada demam, kemudian ada disertai dengan berdarah, titik-titik bintik-bintik berdarah. Yang ketiga, demam berdarah yang disertai dengan adanya perdarahan, bisa dari seperti mimisan, gusinya berdarah, dan yang lebih berbahaya adalah demam berdarah yang disertai dengan syok. Nah, pasiennya biasanya mengalami penurunan kesadaran. Baik, kita coba bahas satu persatu ya dokter ya. Untuk yang pertama tadi yang ringan gitu gejalanya ya, seperti ada batuk, pilek, demam. Demam untuk gejala yang ringan ini itu sampai berapa derajat tuh dokter kira-kira? Demamnya bisa sampai 39 derajat Celcius. Memang demamnya tinggi. Oke, lalu apakah bisa sembuh sendiri kalau misalnya yang gejala ringan seperti itu? Umumnya yang seperti ini dia akan sembuh sendiri sesuai dengan virus, self-limiting disease, dia akan sembuh sendiri. Oke, nah biasanya nih untuk nyamuk Aedes aegypti tadi itu memiliki ciri-ciri seperti apa nih dibandingkan dengan nyamuk-nyamuk biasa lainnya? Nyamuknya biasanya berkeliarannya itu di siang hari, pagi jam 10, ya kira-kira sekitar jam 9, jam 10, kemudian sore jam 3, jam 4. Nah, bentuk nyamuknya ada tanda bintik-bintik putih.
bintiknya. Oke, untuk ukurannya apakah sama seperti ukuran nyamuk lain atau dia lebih panjang gitu? Hampir sama. Oke, jadi jamnya itu ya yang harus diperhatikan jam 9 sampai 10. Jam bekerjanya. Jam bekerjanya, baik. Nah selanjutnya siapa nih yang rentan terkena penyakit demam berdarah ini? Usia berapa dokter? Dulu pada awal mulanya demam berdarah ini menyerang anak-anak. Oke. Pada awal mulanya. Tetapi semakin sekarang ini, ke arah sekarang, juga menyerang orang dewasa. Jadi hampir sama sekarang, anak-anak dan dewasa hampir sama jumlahnya. Oke, baik. Untuk nyamuk Aedes aegypti ini ya, perkembangbiakannya itu seperti apa sih dokter? Berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti di air yang bersih, bukan yang di air kotor. Jadi nyamuk intelek dia, nyamuk yang berkembang biak di air yang bersih, air tergenang yang bersih. Oke, jadi berbagai penampungan air itu bisa saja ya ada nyamuknya ya. Iya. Nah, untuk proses dia bertelurnya kemudian sampai berubah menjadi nyamuk itu butuh berapa lama tuh dok? Ya mungkin sekitar 2-3 hari sudah mulai berubah dari telur jadi nyamuk. Oke, jadi dalam 2-3 hari saja ya? Iya. Wow, nah kemudian untuk tempat tinggalnya nih, setelah mungkin berubah menjadi nyamuk ya dari tempat penampungan tadi, kemudian mereka itu biasanya berkeliarannya itu kemana dokter? Ya, bisa bersembunyi di gantungan baju, jadi kamar, jadi disarankan tidak banyak menggantung baju atau di bawah kursi-kursi, di tempat-tempat yang umumnya yang bersih dia. Oke, nah tuh pemirsa ya, mungkin ini bisa menjadi catatan ya mungkin untuk Anda yang sering berpergian, kemudian mungkin baju yang setelah dipakai untuk berpergian tersebut digantungkan kembali, nah itu harus segera dicuci bersih begitu ya dokter ya. Nah selanjutnya nih, untuk umurnya dari nyamuk ini, itu berapa lama dok? Umur nyamuknya juga tidak lama, sekitar 3-5 hari sudah mati nyamuknya. Oke. Nyamuk dewasa dari keluar dari telur sampai nyamuk dewasa sekitar 3-5 hari sudah mati. Oke, baik dokter. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan apabila Anda pemirsa ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang waspada wabah DBD. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.tv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Santoso Kurniawan, dokter umum. Dokter, lanjutkan lagi ya. Tadi kan disebutkan bahwa ada 4 macam nih tingkatan-tingkatan penyakit demam berdarah denggi ya, dari mulai yang teringan sampai yang terberat. Tadi kalau yang teringan itu demamnya sampai mungkin sekitar 39 derajat, kemudian disertai batuk pilek. Lalu apa yang membedakan dengan demam biasa, dok? Untuk yang demam berdarah yang ringan ini memang agak sulit untuk dibedakan dengan demam batuk pilek yang umumnya. Mungkin yang bisa membedakan demamnya tinggi, kemudian lebih banyak disertai dengan nyeri di tulang-tulang, di sendi-sendi, dan ada mual, nyeri di ulu hati. Mungkin itu agak sedikit berbedanya di sana. Apabila tipe yang ringan seperti ini, kemudian si pasien ini ya atau orang yang menderita ini langsung meminum semacam paracetamol, apakah itu berbahaya atau tidak? Paracetamol obat untuk menurunkan demam, saya kira baik, tetap boleh saja. Tidak masalah ya. Iya. Oke, kemudian tadi yang untuk tipe kedua yang ada perdarahan sampai tipe yang shock gitu ya, tipe keempat. Ini apa yang membedakan seseorang menderita yang dari yang teringan sampai yang terberat? Apa saja faktor-faktornya? Umumnya kalau penderita yang baru pertama kali terkena demam berdarah, virus demam berdarah ini, virus dengue, dia masuknya ke gejala yang ringan. Nah, kemudian kalau setelah sembuh dan tertular kembali dengan virus dengue, umumnya dia masuk ke grade 2. Yang tadi yang demam, ada tanda-tanda bintik-bintik berdarah,
bintik-bintik merah di kulitnya, atau bisa masuk ke grade yang ketiga. Kalau virusnya memang masuknya yang banyak jumlahnya, kemudian yang masuk juga tipe yang ganas, disertai dengan daya tahan tubuh pasiennya kurang baik, itu bisa berlanjut sampai ke tahap yang virus demam berdarah yang kelompok keempat yang disertai dengan syok. Oke, tadi disebutkan ada daya tahan tubuh di situ berperan ya. Ini seberapa tinggi peran dari daya tahan tubuh setiap orang nih dalam terinfeksi virus penyakit DBD ini? Semua virus, kalau daya tahan tubuh kita baik, umumnya tidak terlalu berat menyerang tubuh kita. Tapi karena daya tahan tubuhnya kurang, misalkan anaknya berat badannya kurang, atau ada penyakit-penyakit tambahan yang menyertai, nah itu akan memperberat, daya tahan tubuhnya akan turun dan itu akan memperberat penyakit. Penyakit berat yang menyertai itu seperti apa saja nih dokter? Bisa penyakit gula, diabetes, penyakit jantung, penyakit liver, atau yang lain-lain banyak. Dari yang saya baca juga katanya ciri-ciri kalau kita terkena DBD gitu ya, telapak kaki gatal. Nah ini boleh dijelaskan dok, apakah ini ciri-ciri termasuk ke dalam tipe yang mana nih kalau sampai ada telapak kaki gatal, dan benarkah seperti itu? Saya belum pernah membaca kalau ada gejala yang telapak kaki gatal. Yang ada mungkin telapak kakinya dingin, terasa dingin. Nah, itu umumnya terjadi pada demam berdarah yang tingkatnya yang berat, yang sampai ada perdarahan dan yang mengarah ke syok. Itu karena aliran darah ke kakinya berkurang, makanya dia merasa dingin. Mungkin penderitanya merasa sensasinya seperti gatal. Baik, ternyata seperti itu ya pemirsa penjelasannya ya. Lalu dari yang saya tahu juga nih, kalau orang terkena penyakit demam berdarah, katanya ada penurunan trombosit yang cukup drastis. Nah, normally orang-orang itu sebenarnya punya atau jumlah trombosit itu berapa banyak dokter? Trombosit normalnya range-nya antara 150.000 sampai 450.000. Range normalnya yang biasa kita pakai. Kemudian kalau penurunan yang terjadi ketika seorang tersebut terkena penyakit DBD itu seperti apa? Pada demam berdarah dengue ini terjadi perdarahan. Perdarahan itu bisa terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau perdarahan yang di perifer mudah kelihatan, bisa kelihatan dengan bentuk bintik-bintik merah di kulit, atau perdarahan di gusi, di hidung, mimisan. Nah, karena ada perdarahan, maka trombosit yang gunanya untuk menambal, dalam tanda kutip menambal, menstop perdarahan, itu banyak terpakai. Semakin banyak perdarahan, jumlah trombositnya akan semakin berkurang yang ada di dalam peredaran darah. Makanya kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium, trombositnya menurun. Semakin hebat penyakitnya, trombositnya akan semakin banyak turun. Baik. Itu tadi karena ada perdarahan. Ada perdarahan. Ya? Lalu bagaimana dengan yang tipe pertama tadi, yang hanya gejalanya itu demam, batuk, pilek, apakah juga akan ada penurunan trombosit? Akan ada penurunan trombosit, tapi tidak banyak. Karena perdarahannya tidak hebat. Di sana hampir tidak banyak perdarahan, jadi penurunan trombositnya pun tidak banyak. Kalau untuk jumlah trombosit anak-anak dan dewasa, apakah berbeda nih dokter? Ada sedikit berbeda, tapi hampir sama kita pakai patokan. Nanti di laboratorium, hasil laboratorium ada bisa dibaca nilainya berapa di sana. Gitu. Ya, karena laboratorium satu dengan laboratorium yang lain bisa memakai parameter yang sedikit berbeda. Ya, kita bisa lihat di sana nanti angkanya. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, dan pemirsa apabila Anda masih ingin bertanya atau berkonsultasi dapat langsung menghubungi kami di 0212903244 atau melalui DM Instagram @bincang-sehati.itv. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati dan kami masih membahas tentang waspada wabah DBD. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, silakan hubungi kami di 0212903244 atau melalui DM Instagram @bincangsehati di ITV. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Santoso Kurniawan, dokter umum. Dokter, ini ada sebuah direct message yang masuk ke Instagram kami @bincangsehati di ITV dari @nurhayati_azr. Katanya saya sudah demam 5 hari, sudah 2 kali ke dokter, tidak ada perubahan. Obat yang diberikan hanya penurun panas dan obat anti nyeri serta vitamin. Kedua kali ke dokter diberikan obat penurun panas dan antibiotik. Selang 1 hari panas langsung turun. Apakah gejala tersebut mengindikasikan DBD, dok? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Demam berdarah umumnya memang demam, kemudian ada titik-titik berdarah. Nah, yang harus kita tahu demamnya itu tinggi, kemudian ada ditambah dengan nyeri-nyeri di sendi, ada rasa mual. Nah, kalau demamnya 3 hari terus-menerus dan tidak turun, walaupun diberikan obat penurun panas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa parameter-parameter yang lain. Oke, jadi disarankan untuk langsung ya cek laboratorium ya. Nah, untuk demam berdarah sendiri tuh demamnya berapa lama sih dokter biasanya sampai kita harus memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit? Ya, sebaiknya kalau demam sudah 3 hari terus-menerus dan tidak ada perbaikan, saya kira lebih baik berkunjung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari @nurhayati_azr ya. Silakan Anda langsung cek laboratorium apabila tidak ada perbaikan untuk demam Anda tadi. Baik, selanjutnya dokter untuk kaitan antara tifus dan demam berdarah. Kadang itu suka orang menganggap bahwa demam berdarah itu lanjutan dari tifus atau sebaliknya gitu. Ada yang juga ketuker dikiranya tifus ternyata demam berdarah. Nah, ini ada kaitannya nggak sih dokter? Sebenarnya tidak ada hubungan antara tifus dan demam berdarah. Tifus penyakit yang mengenai saluran pencernaan, lokasinya di usus. Sedangkan demam berdarah adalah lokasinya di pembuluh darah, jadi demam kejadiannya. Jadi ada berbeda, tidak ada hubungan antara demam berdarah dan tifus. Hanya di Indonesia, hampir sebagian besar masyarakatnya mengidap pernah kena tifus. Jadi seringkali kalau ada demam, apakah saya tifus? Tapi ada kesamaankah untuk gejalanya antara tifus dan juga demam berdarah, dokter? Sedikit berbeda. Demam karena tifus relatif tidak terlalu tinggi sekali. Demamnya umumnya sekitar 37,5 sampai 38,5, tidak seperti demam berdarah, dia akan panasnya naik tinggi, bisa sampai 39. Baik, ya, ada sedikit perbedaan di sana. Tadi disebutkan ya, ada 4 jenis gitu, dari yang teringan sampai terparah untuk demam berdarah denggi ini. Yang tadi yang pertama gejalanya hanya demam, batuk pilek, yang kedua ada bintik-bintik merah, yang ketiga tadi dibilang ada perdarahan juga selain demam dan juga mungkin bintik-bintik. Perdarahan ini seperti apa saja, dokter? Perdarahannya untuk orang awam yang mudah diketahui ya perdarahan mimisan, kemudian perdarahan di gusi. Kalau perdarahannya di dalam usus, ya umumnya nanti buang air besarnya bisa berwarna hitam. Biasanya orang yang seperti apa nih dokter kesehatannya yang sampai bisa terkena tipe 3 ini? Adakah ciri-ciri khusus, apakah dari usia atau mungkin dari penyakit yang sebelumnya diderita? Tidak ada ciri yang khusus sebetulnya. Memang kalau daya tahan tubuhnya kurang baik, cepat bisa masuk sampai ke yang tahap 3. Tahap 3 ini. Kemudian tadi ada juga tahap keempat ya dokter, ini yang terberat ya. Sampai ada shock. Shock seperti apa nih dok yang dimaksud? Shock ini tekanan darah dari si pasien turun di bawah normal. Karena terjadi perdarahan yang cukup banyak, yang masif, sehingga tekanan darahnya menjadi turun. Dan apa ketika tekanan darah turun, apa yang terjadi? Apakah
Ciri-cirinya pasiennya kesadarannya mulai turun dan kaki, tangan umumnya teraba lebih dingin, tidak hangat seperti biasa. Oke, Nah, baik. setelah itu kalau sampai terjadi seperti ini harus cepat langsung dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Adakah usia tertentu yang rentan terkena tipe 4 dari DBD ini, dokter? Tidak ada batasan usia yang rentan, sama anak maupun dewasa sama bisa seperti itu. Oke, baik. Apabila seseorang sudah pernah sekali ya terkena DBD, kemudian untuk berikutnya terkena lagi, apa saja nih faktor-faktor penyebabnya, dokter? Faktor penyebabnya ya lingkungan. Kalau lingkungannya kurang baik, kurang bersih, ada air tergenang, mudah menyebabkan jentik-jentik nyamuk berkembang biak di sana sehingga terjadi jentik, kemudian bisa jadi nyamuk dan menyerang kita. Oke, jadi emang semua itu berawal dari lingkungan itu ya, dari keberadaan nyamuk yang mungkin menggigit kita. Nah, mungkinkah seseorang dengan kekebalan tubuh yang baik begitu, walaupun digigit nyamuk Aedes aegypti itu tetap tidak ada gejala sama sekali, dokter? Saya kira daya tahan tubuh mempengaruhi, tetapi kalau memang kuman yang masuk begitu banyak, virus yang masuk begitu banyak, ya bisa kalah juga. Oke, berarti tergantung banyaknya virus yang dibawa ya oleh nyamuk tersebut yang menggigit kita begitu ya. Betul. Oke, nah untuk penanganan pertamanya nih, apabila seseorang terkena demam berdarah begitu, apa yang harus dilakukan nih, dokter? Ya, yang pertama kita membantu turunin demamnya. Nah, kemudian apakah juga sudah terjadi kekurangan cairan? Karena demam berdarah ini kan terjadi kebocoran dari pembuluh darah akibat dari si virus dengue. Nah, kalau terjadi penurunan kebocoran, berarti air di dalam plasma yang ada di dalam pembuluh darah itu berkurang, sehingga kita harus tambah yang paling mudah sebelum minum. Nah, tetapi masalahnya pasien demam berdarah ini mual, jadi kalau disuruh minum banyak tidak bisa. Makanya kalau itu dibawa ke rumah sakit akan dipasang infus. Dipasang infus untuk menggantikan cairan yang keluar. Nah, kalau pasiennya bisa minum baik, tidak mual, tidak muntah, ya mungkin cukup disuruh minum. Nah, itu yang jadi masalah karena dia mual, muntah ya, jadi kita harus pasang infus. Pengobatan utamanya adalah mengganti cairan yang keluar dari si pembuluh darah yang bocor. Tadi yang pertama itu untuk cairan ya. Untuk makanannya sendiri seperti apa nih, dokter? Apabila seseorang sudah terkena DBD gitu, harus mengkonsumsi apa saja nih, dokter? Ya, makanan juga sebetulnya makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang jadi masalah si pasien ini kan mengalami juga mual, muntah. Ini yang menyulitkan, mungkin ya dia makan yang dia suka ya roti atau bubur atau biskuit untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau buah-buahan sendiri tuh apa saja nih, dokter yang baik ya untuk pasien DBD? Saya kira buah-buahan silakan saja, mau pepaya, mau pisang, silakan saja. Karena saya juga sering mendengar kalau pasien DBD itu sebaiknya diberikan buah merah atau jambu merah seperti itu, dokter. Ya memang jambu merah bisa membantu mempercepat produksi dari trombosit. Tetapi selama virusnya masih ada di sana, terjadi kebocorannya banyak, trombosit itu dipakai terus. Jadi selalu persediaannya habis yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi harus konsumsi terus seperti itu ya, dokter? Ya, untuk meningkatkan produksinya. Produksi trombosit. Baik, dokter, kita akan lanjutkan lagi. Dan apabila Anda masih ada pertanyaan pemirsa, dapat langsung menelepon kami di 021-290-32644 atau melalui DM Instagram @bincangSehati.id. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang waspada wabah DBD. Apabila Anda ada pertanyaan, dapat langsung menelpon kami di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Santoso Kurniawan, dokter umum. Dokter, ini tentang orang yang mungkin sudah terkena mengalami gejala-gejala penyakit DBD gitu ya. Gejala yang seperti apa nih yang harus segera orang ini dibawa ke rumah sakit, dokter? Ya, satu, kalau demamnya tinggi, Ya. tidak mau turun, kemudian ada disertai dengan nyeri-nyeri di sendi-sendi, mual, muntah, dan terutama ada bintik-bintik merah di badan. Oke. Apalagi ditambah ada lagi perdarahan, mimisan, atau perdarahan di gusi. Saya kira sebaiknya harus cepat dibawa ke rumah sakit. Oke, ketika dibawa ke rumah sakit itu apakah langsung cek darah atau seperti apa nih, Dok? Untuk mendiagnosanya. Dokter akan melihat, kalau memang dibutuhkan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan diagnosa yang lebih pasti. Dibutuhkan bantuan laboratorium. Oke, baik, Dok, kita akan lanjutkan lagi, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa dan di mana? Maruluk di Jakarta. Marolop di Jakarta. Silakan Ya. Pak Marolop pertanyaannya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Maruluk. Ada dua pertanyaan saya ya. Satu, kalau memang positif DBD, apakah harus dirawat di rumah sakit? Maksud rawat inap ya. Yang kedua adalah kalau melakukan pengasapan atau menyemprot nyamuk itu yang paling efektif di jam berapa, Dok ya? Oke. Itu aja dua pertanyaan saya, Dok. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Marolop pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawabnya ya. Silakan dokter, yang pertama, apakah kalau sudah terkena DBD harus dirawat inap? Kalau terkena DBD yang grade pertama, saya kira tidak perlu, masih bisa dirawat di rumah. Oke. Tapi kalau yang memang yang berat, ya harus, wajib itu dirawat karena membahayakan nyawanya nanti. Oke, yang berat itu apakah yang tahap 3, tahap 4? Ya. Atau yang kedua juga termasuk berat nih, dokter? Yang kedua, kalau tahap yang grade kedua, kalau disertai dengan penurunan trombosit yang banyak, sampai trombositnya di bawah 100.000 atau di bawah 50.000, sebaiknya memang harus dirawat. Seperti apa rasanya, dokter, gejalanya nih pada seseorang apabila trombositnya itu antara 50.000 sampai 100.000, yang itu cukup menurun berarti ya? Sebelum dia mengecek langsung begitu ya, apa yang dia rasakan sampai dia harus merasa ini harus ke rumah sakit nih, harus lebih waspada lagi? Tidak ada ciri-ciri khusus sebenarnya. Yang ada ya mungkin bintik-bintik merahnya itu bertambah banyak. Tuh. Oke. Tidak ada yang gejala spesifik mengatakan kalau trombosit nilai segini yang dirasa apa, yang nilainya lebih rendah dirasa apa, tidak ada, dalam buku saya belum membaca itu. Oke, apa mungkin lemas seperti Ya, itu? mungkin kalau lemas ya karena demamnya tinggi. Oh, Dan oke. kalau perdarahannya banyak ya mungkin akan lemas. Oke, baik. Selanjutnya pada pukul berapa nih sebaiknya kita melakukan penyemprotan? Untuk pengasapan ini kan untuk nyamuk dewasa. Iya. Ya, kalau pengasapan berarti ya dilakukan pada jam nyamuk ini keluar. Oke. Jadi ya yang jam 9-10 pagi, jam 3, jam 4 sore. Oke, antara 9 sampai 10 pagi atau 3 sampai 4 sore ya. Ya. Apabila berupa jentik gitu dan dilakukan penyemprotan, apakah juga akan membunuh jentik tersebut? Jentik itu kan adanya di dalam air. Mhm. Lebih efektif dengan pembunuhan jentik yang memakai abate. Oke, jadi Ya. yang khusus pengasapan Ya. ini saja ya, nyamuk dewasa itu berarti sekitar jam 9 sampai 10 pagi atau jam 3 sampai 4 sore. Ya. Baik, dokter. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Marolop di Jakarta ya. Nah, selanjutnya nih, dokter, untuk penularannya sendiri nih, seperti apa nih penularan dari DBD ini? Demam berdarah dengue ini penularannya melalui perantara nyamuk. Oke. Jadi virus dengue ini masuk ke dalam nyamuk, kemudian nyamuk menggigit manusia. Jadi Oke. melalui vektornya nyamuk, bukan Oke. vektor yang lain. Nyamuknya pun spesifik. Hanya nyamuk Aedes aegypti ini Betul. ya. Baik.
Tadi selain untuk cek lab gitu ya, mendiagnosa pasien DBD di rumah sakit, selanjutnya tahap berikutnya apa lagi nih dokter? Ya setelah dilakukan pemeriksaan akan didapatkan data ini memang positif ke arah demam berdarah atau tidak. Kalau memang positif dalam demam berdarah akan lakukan terapi sesuai dengan protokol demam berdarah. Akan diberikan infus dan lain-lain. Oke, apabila sudah sampai parah, sampai tadi ada gejala shock gitu ya dokter ya, itu kira-kira penyembuhannya berapa lama tuh dok? Kalau sudah parah penyembuhannya cukup lama karena kita harus memperbaiki banyak hal yang sudah terjadi. Memperbaiki tekanan darah yang sudah turun, memperbaiki perdarahannya yang cukup banyak, memperbaiki daya tahan tubuhnya, dan juga jangan lupa apakah ada faktor penyertanya, penyakit penyerta yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun, seperti diabetes atau sakit jantung atau sakit yang lainnya. Oke, nah untuk proses penyembuhan sendiri kan juga ada fasenya ya dokter ya. Ada yang bilang katanya kalau demamnya sudah turun, itu berarti tubuh lagi berat-beratnya itu berjuang untuk melawan virusnya. Ya, demam berdarah ini kurvanya hari kelima demamnya akan turun. Tetapi saat itu biasanya adalah saat yang cukup berbahaya karena kita sebagai tenaga medis harus bisa memastikan apakah ini memang fasenya penyembuhan atau turunnya panas ini disertai dengan gejala yang lain mengarah ke shock. Nah, jadi yang ini harus tenaga medis harus memperhatikan atau dokter harus memperhatikan apakah ini memang mengarah ke perbaikan atau memang mengarah ke perburukan. Adakah ciri-ciri yang dapat dilihat nih dokter apabila itu mengarah ke perbaikan atau perburukan di hari kelima tersebut? Ya, secara klinis kita melihat kalau mengarah ke perburukan tentu parameternya akan tambah buruk. Tekanan darahnya berkurang, kemudian kesadaran pasien juga makin menurun. Tapi kalau mengarah ke perbaikan umumnya tekanan darah juga tetap stabil baik, kemudian pasiennya terlihat lebih sehat, lebih segar. Tetapi memang lebih baik dilakukan pemantauan dari hasil laboratorium. Oke, baik. Nah, biasanya kan kalau ada teman atau saudara yang terkena demam berdarah, kita inginnya menjenguk gitu ya untuk menyupport kesembuhan mereka. Apakah memang pasien demam berdarah itu sebaiknya dijenguk atau tidak, dokter? Ya, pasien yang dirawat inap tentu memerlukan istirahat. Bila yang menjenguk banyak, berbondong-bondong, tentu akan mengganggu si pasien yang ingin beristirahat. Saat temannya datang, pasien ini akan mencoba untuk melayani, mengajak ngobrol, di mana pasien ini seluruh daya tahan tubuhnya belum bagus, akan membuat kurang nyaman untuk si pasien. Oke, baik dokter, kita akan lanjutkan lagi. Dan pemirsa, apabila Anda masih ingin bertanya atau berkonsultasi, kami masih menunggu telepon Anda di 021-290-32644 atau melalui direct message Instagram @bincangsehati.itv. Saat ini mari kita saksikan tips berupa tangkal nyamuk penyebab DBD. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bincang Sehati, DBD yang terlambat diobati dapat mengakibatkan pendarahan dalam yang berbahaya. Maka butuh upaya pencegahan demam berdarah dari diri sendiri dan orang di sekitar rumah agar penyakit ini tidak semakin menyebar luas. Bagaimana caranya? Genangan air merupakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Maka menguras dan membersihkan bak mandi serta tempat penampungan air lainnya minimal seminggu sekali adalah cara pencegahan DBD yang paling utama. Kebiasaan ini dapat memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Sebaiknya stop kebiasaan ini sebagai langkah pencegahan DBD. Membiarkan baju menumpuk atau tergantung begitu lama dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Hal ini dikarenakan nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Jika Anda memang harus menyimpan kembali baju yang baru dipakai, lipat kemudian simpan pada tempat yang bersih dan tertutup. Pilih lotion yang mengandung ekstrak serai, lavender, geranium, lemon balm, atau peppermint yang sudah terbukti tidak disukai nyamuk.
Sebuah penelitian di India menyebutkan mengoleskan minyak daun peppermint terbukti dapat membuat nyamuk menghindar. Pekarangan hijau dan penuh bunga memang membuat penampilan rumah makin cantik dan apik. Namun Anda harus rajin-rajin merawatnya agar tidak malah jadi sarang nyamuk. Rerumputan lebat dan kumpulan ilalang liar yang tidak terawat dapat menjadi sarang nyamuk tersembunyi. Jika semua cara pencegahan di atas sudah semua Anda lakukan tapi masih takut akan risiko DBD, dapatkan vaksin dengue di klinik atau rumah sakit terdekat. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya vaksin dengue sudah lama ada di Indonesia. Vaksin diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak antar pemberian dosis per 6 bulan. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, kami masih membahas tentang waspada wabah DBD. Dan mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Santoso Kurniawan, dokter umum. Dokter, ini lanjutkan lagi ya tadi untuk perawatan pasien DBD. Setelah mungkin keluar dari rumah sakit gitu dinyatakan sembuh, apakah harus melakukan rangkaian perawatan lagi di rumah kah? Ya, tentu harus menjaga kesehatannya supaya tetap prima dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup, olahraga, ya, kalau sampai diperlukan minum vitamin. Nah, setelah itu yang paling penting juga menjaga lingkungannya supaya nyamuk ini jangan berkembang biak lagi di sana. Ya dengan gerakan 3M tadi, menguras, mengubur, menutup. Nah, menguras barang-barang yang ada genangan air, pot-pot, tanaman, bak. Jangan lupa harus dikuras, atau kalau perlu ya ditaruh ikan untuk memakan jentik-jentiknya. Nah, kalau ada barang-barang yang tidak terpakai, kaleng-kaleng bekas ya digali tanah, kubur, ditutup. Gitu. Saya kira itu. Jadi untuk menjaga kerapihan barang di rumah itu juga penting ya. Betul. Karena itu adalah tempat nyamuk bersarang seperti nyamuk itu. di sana. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, apakah semua nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus dengue tersebut, dokter? Belum tentu. Kalau nyamuknya ini tidak mengandung virus dengue, kalau menggigit kita ya paling seperti gigit nyamuk biasa. Jadi tidak ada bekasnya juga, bekas gigitan nyamuk seperti biasa. Ya. Nah selanjutnya nih untuk vaksin nih dokter, kan sekarang ada juga ya vaksin DBD. Sebenarnya ini sudah lama ya dokter ya? Sudah lama. Nah, siapa saja nih yang boleh diberikan vaksin DBD ini? Anak, ya dewasa juga boleh. Ada batasan umurnya mungkin untuk anak? Ya, anak saya kira setelah 3 tahun ke atas lah, ini disuntik ya. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi, tapi sekarang sudah ada direct message terlebih dahulu dari @wirawan_aji di direct message Instagram kami @bincangsehati.itv. Katanya saya umur 21 tahun, sudah 4 hari demam dan trombosit saya menurun sampai 117 dan sudah positif DBD. Tapi sekarang sudah hilang demam dan pusingnya. Kalau malam saya berkeringat dingin terus-menerus. Apakah ini fase penyembuhan atau bagaimana, Dok? Ya, ini harus diperhatikan dulu. Trombositnya kemarin sudah diperiksa 117. Saran saya diperiksa ulang untuk mengetahui apakah trombositnya ini naik atau turun. Kalau trombositnya naik, berarti memang fase perbaikan. Tapi kalau trombositnya semakin berkurang, berarti fase perburukan. Nah ini berkurangnya itu butuh waktu berapa lama nih dokter? Ini kan sudah hari ketiga, mungkin dilakukan aja pemeriksaan lagi hari ini, atau kalau kemarin diperiksakan trombositnya, hari ini melakukan pemeriksaan setelah berselang 12 jam atau 24 jam, it's okay. Jadi jumlah trombosit tadi merupakan faktor penentu ya, apakah keadaannya membaik atau memburuk ya? Menjadi salah satu tolok ukur. Salah satu tolok ukur, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari @wirawan_aji ya. Selanjutnya nih dokter, masih tentang vaksin nih. Apakah untuk orang dewasa gitu harus melakukan setiap tahunkah atau cukup 1 kali saja seumur hidupnya? Vaksinnya ada jangka waktunya, ya harus diulang. Diulang berapa lama sekali? Setahun sekali ya? Ya. Baik. Nah, kemudian untuk pasien DBD tadi nih ya, ketika dia sudah mual, benar-benar tidak nafsu makan, apakah infus itu satu-satunya nih dok yang harus dilakukan atau harus melakukan hal lain juga?
asupan makanan atau asupan minum, cairan yang harus masuk melalui jalur mulut. Oke. Nah, kalau melalui jalur mulut dia tidak bisa karena dia mual, muntah, ya harus dicarikan jalur yang lain. Oke. Jalur lain ya melalui cairan infus. Oke, selanjutnya nih dokter ya, apabila keadaan memburuk, apakah mungkin pasien DBD itu terjadi komplikasi penyakit lainnya juga dokter? Bisa, bisa. Seperti apa? Ya? Kalau sampai dia terjadi shock, Mhm. tentu akan membahayakan nyawanya. Nah, ditambah di sisi lain, penyakit yang ada di dalam badannya bisa yang tadinya mungkin tidak terlalu berdampak, bisa menjadi timbul. Atau kuman yang ada di sekitar dia bisa masuk. Jadi, Oke. karena daya tahan tubuhnya turun. Oke baik dokter, kita akan lanjutkan lagi, tapi sekarang sudah ada penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Siang, Dengan siapa dan di mana? dengan Riana di Bandung. Riana di Bandung. Silakan Mbak Riana, pertanyaannya. Iya, ini dok, saya kan punya anak umurnya 4 tahun, baru pulang dari rumah sakit DBD setelah Oke. 4 hari dirawat. Nah, besokannya tuh malah mimisan tiba-tiba. Ini ada yang saya khawatirin nih, saya takut nanti ada pendarahan. Itu wajar nggak ya dok ya? Oke, mungkin dari dokter ada pertanyaan sebelumnya kepada penelpon. Selamat siang Ibu. Yang harus kita tanyakan dulu, untuk mimisannya ini, apakah mimisan yang spontan atau ada trauma? Ini sih apa yang berpoten ya? Mimisan spontan. Kalau Iya, mimisan spontan. memang spontan, sebaiknya diperiksakan ulang kembali Oke. ke dokter. Baik. Oke. Untuk Mbak Riana, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menjawabnya lebih detail lagi ya. Baik dokter, silakan. Ini umur 4 tahun, setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah dan ada mimisan. Ya, Mimisan spontan tadi ya? mimisannya spontan. Kalau kalau saya diperiksakan kembali ke rumah sakit untuk melihat apakah ini ada benar dari demam berdarah, lanjutannya ada komplikasinya, atau memang hanya anaknya misalnya kebentur, tadi tidak ada, atau dikorek-korek hidungnya, bisa juga seperti itu. Perbedaannya seperti apa sih dokter, mimisan yang spontan dengan yang... Yang spontan kan tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia berdarah sendiri. Oke. Kalau satu lagi tadi apa dok? Trauma bisa karena karena trauma ya? terbentur atau baik. dikorek-korek hidungnya. Anak Iya, kecil iya. kadang-kadang gatel, dikorek-korek bisa berdarah. Oke. Kalau memang sampai terjadi itu, akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter, pemeriksaan laboratorium yang lain untuk memastikan apakah ini berbahaya atau tidak. Oke, kalau untuk orang dewasa seperti apa nih dok? Kalau misalnya ada gejala yang sama begitu, pulang ke rumah. Sama, kemudian- prosedurnya sama, diperiksakan ulang kembali. Oke baik, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Riana di Bandung ya. Selanjutnya nih dokter ya, bagaimana caranya supaya pasien yang sudah terkena DBD kemudian sudah sembuh, tercegah untuk tidak terkena DBD lagi dokter? Ya, tadi kita melakukan gerakan 3M, tadi menguras, mengubur, dan menutup. Ya. Nah, dan menjaga lingkungan. Oke, kalau untuk faktor internalnya apa yang harus dilakukan nih, dokter, dari Internalnya tubuh pasien tersebut? ya meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan kalau memang dibutuhkan minum vitamin. Oke, dan juga vaksin nih salah satunya Ya, dokter vaksin ya. Nah untuk vitamin nih, vitamin apa saja nih dok yang dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita Ya. supaya tidak terkena virus dengue ini? Umumnya vitamin C untuk sementara. Oke, Vitamin C baik. cukup. Nah untuk tadi salah satu vaksin juga ya sebagai tindakan pencegahan. Apakah ada gejala-gejala yang timbul seperti mungkin alergi atau apa, atau mungkin demam setelah melakukan vaksin tersebut dokter? Ya, seseorang ada yang beberapa, ya sedikit sekali orang yang kadang-kadang bisa alergi dengan vaksin, tapi umumnya sih tidak. Oke. Dan setelah disuntik untuk vaksin demam berdarah biasanya tidak demam. Oke, untuk vaksin demam berdarah sendiri nih, apakah ada syarat-syarat gitu tubuh kita harus dalam keadaan seperti apa untuk selanjutnya kita Ya, melakukan tentu vaksin? saja syaratnya pasiennya jangan sedang sakit, jangan lagi demam, Oke. apalagi lagi sakit demam berdarah, sangat tidak baik disuntik vaksin Oke. demam berdarah lagi. Jadi harus dalam keadaan yang prima fit, begitu ya. dokter ya. Oke baik. Nah selanjutnya untuk prosedur sederhana nih, untuk
kita menjaga gitu kesehatan dan lingkungan di rumah kita, khususnya anak-anak nih dokter, supaya tercegah dari yang namanya demam berdarah? Ya, anak-anak kalau misalkan memang ini bisa dipakaikan lotion untuk mencegah nyamuk. Kemudian kalau memang tidak bisa diprotek ruangannya, ya tidurnya memakai kelambu supaya mencegah nyamuk menggigit saat tidur. Atau rumahnya jendela dipasangin kawat kasa, atau pintu dipasangin kawat supaya nyamuk tidak mudah masuk. Oke, apalagi sekarang ya pemirsa, mengingat kasusnya itu jumlahnya 17.820 ya per tanggal 11 Maret 2020 ini. Selanjutnya tips singkat saja dokter untuk pemirsa nih supaya tercegah semuanya ya dari demam berdarah. Ya, satu untuk yang lingkungan tadi melakukan 3M, ditambah ada 3M plus yang menaruh ikan di dalam kolam, kemudian membersihkan, mengganti air pada tanaman, pot-pot tanaman, dan juga memberikan anak perlindungan untuk kita perlindungan terhadap dengan lotion. Repellent itu ya dokter? Dan rumah dipasangin kawat nyamuk, dan kalau memang sampai perlu tidurnya pakai kelambu. Iya, dan juga jangan lupa ya untuk merapikan pakaian yang digantung. Tuh biasanya habis dipakai suka digantung terus sudah dibiarkan saja begitu, tetap harus dirapikan pemirsa. Baik, tidak terasa ya dokter 1 jam sudah kita berbincang. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Bincang Sehati. Dan pemirsa, apabila Anda ada kritik atau saran dapat langsung meng-SMS kami di 0889 8100 5000. Anda juga dapat bergabung di Instagram, Facebook, dan YouTube kami Bincang Sehati ITV. Semoga ini perbincangan selama kurang lebih 1 jam ini dapat bermanfaat untuk Anda dan menginspirasi. Akhir kata, saya Andrea Agustin mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.